Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari indikasi seseorang hamba yang dikatakan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia senantiasa menceritakan tentang nikmat yang dia peroleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terkait dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Makna menceritakan di sini bukan menceritakan dengan niat tujuan untuk riya, karena menceritakan nikmat atas dasar rasa syukur dan menceritakan nikmat dengan tujuan riya, ini perbedaannya sangat halus. Itu terdapat di dalam hati orang yang menceritakan itu sendiri. Saudara kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya seorang mukmin mesti banyak-banyak menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Di porsi mana? Apakah nikmat yang dalam bentuk nyata, materi, itu juga bagian daripada nikmat. Namun mestilah seorang mukmin menceritakan nikmat yang lebih nikmat yang lebih mulia, nikmat yang lebih baik daripada hanya sebatas nikmat materi, yaitu nikmat iman. Nikmat Allah memberikan kepada dirinya iman, nikmat Islam, nikmat dengan Allah jadikan dia, Allah pilihkan dia berada di dalam agama Islam. Ini bagian daripada nikmat yang mesti banyak untuk kita ceritakan. Masyarul muslimin, berbicara dengan masalah nikmat, hal yang ingin coba kita paparkan pada subuh hari ini adalah bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang bersyukur terkait dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat dari sudut atau dari sisi materi, nikmat dari sisi benda. Nah, salah satu indikasi seseorang bersyukur kepada Allah dari nikmat-nikmat yang bersifat benda, yang bersifat materi yang diberikan oleh Allah, yaitu ketika dia merawat nikmat-nikmat tersebut. Ketika dia merawat nikmat tersebut agar nikmat itu langgeng, agar nikmat yang diberikan itu tetap terjaga sehingga dia bisa menggunakannya di jalan Allah. Semisal kendaraan yang Allah berikan untuknya, dia merawat kendaraan itu supaya dia bisa menggunakannya di jalan Allah. Sandal, pakaian, perabotan, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia merawatnya untuk dia bisa gunakan di jalan Allah. Mari kita perhatikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Thauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Afdalu dinarin yunfiquhu rajul, dinarun yunfiquhu ala iyalih, wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabbatih fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah." Uang terbaik yang dibelanjakan adalah untuk keperluan keluarganya. Uang terbaik yang dibelanjakan adalah untuk keperluan keluarganya, lalu untuk perawatan kendaraannya yang digunakan untuk kebaikan fi sabilillah, di jalan Allah, dan uang untuk mencukupi kebutuhan teman-temannya yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang barusan kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang uang terbaik atau orang yang membelanjakan hartanya pada sesuatu yang dianggap atau yang dikatakan oleh Nabi terbaik, yaitu orang yang membelanjakan hartanya pada keperluan keluarganya. Apakah itu untuk belanja untuk sesuatu yang mereka perlukan, sandang, papan, pangan, atau orang yang membelanjakan hartanya untuk merawat kendaraannya, yang kendaraan tersebut fisabilillah, dia gunakan untuk jalan Allah. Nah, ini kategori orang yang bersyukur, kategori orang yang merawat kendaraannya. Lihat kendaraan yang kita miliki hari ini, apakah itu terawat? Jika rusak, jangan dibiarkan rusak, jangan dibiarkan menjadi bangkai, jangan dibiarkan menjadi rongsokan, tapi dirawat selama itu masih layak untuk digunakan. Diperbaiki kalau ada yang rusak, dijaga perawatannya, kendaraan diganti oli, dicuci. Nah, karena kendaraan ini digunakan di jalan Allah, maka ini bentuk daripada rasa syukur seseorang. Kemudian juga uang untuk
atau nafkah untuk mencukupi kebutuhan teman-temannya yang berjuang di jalan Allah. Lihat siapa teman-teman kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Siapa keluarga kita, siapa anak-anak kita, siapa sanak family kita yang sedang berjuang di jalan Allah, yang sedang menghafal Quran, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang berdakwah. Maka kita belanjakan uang kita kepada hal tersebut, kepada mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Berarti kita sedang membelanjakan harta pada tempat yang terbaik. Kita sedang memberikan harta kita kepada penyaluran yang terbaik dari hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain berkaitan dengan bekerja merupakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ataupun yang diceritakan oleh Ka'ab bin Ujrah, berkata, marra ala Nabi SAW, lewat di depan Nabi SAW rajulun, seorang laki-laki, fara'a ashabu Rasulillah SAW min jildihi wa nasyatihi, maka para sahabat melihat ke arah laki-laki yang sedang melewati Nabi dan para sahabat. Para sahabat melihat bagaimana orang ini sangat giat, ya, dan sangat semangat. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah, wahai Rasulullah, andaikan dia bekerja seperti itu bisa digolongkan fi sabilillah, di jalan Allah. Karena melihat orang ini yang bekerja sedang sangat semangat-semangatnya bekerja, maka para sahabat pun dengan nada pertanyaan, ya Rasulullah, apakah orang seperti ini dianggap juga fi sabilillah? Dia yang sedang bekerja giat, yang sedang lelah. Lalu Nabi SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu adalah fi sabilillah. Para ayah yang bekerja hari ini untuk mencari nafkah yang halal demi keluarganya, demi anak-anaknya yang masih kecil, maka para ayah seperti ini digolong sebagai fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah, mencari harta yang diberkahi oleh Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika ia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut, yang sudah lanjut usia, maka itu juga fi sabilillah. Anak-anak yang bekerja untuk kedua orang tuanya yang kedua orang tuanya sudah lanjut usia, tidak mampu lagi bekerja. Ingat, tidak mampu lagi bekerja, sudah lanjut usia, tidak mampu lagi bekerja, tidak ada lagi penghasilan, maka si anak berjuang. Selain dia berjuang untuk menafkahi keluarganya sendiri, dia juga tidak lupa kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dia mencari sesuap nasi, dia bekerja supaya orang tuanya tercukupi kebutuhan mereka, maka kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, dia pun dianggap sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kemudian yang keempat, dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak mengemis, maka itu fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk kepentingan sendiri agar tidak meminta-minta, agar tidak menjadi pengemis di tengah-tengah manusia, maka itu juga dianggap oleh Nabi sebagai fi sabilillah, dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya wa mufakhiratan fahuwa fi sabili syaitan. Jika ia bekerja hanya untuk pamer dan terlihat kaya, maka ia fi sabili syaitan, maka ia di jalan syaitan. Hadis surat Tabrani dari Ka'ab bin Ujrah. Walhasil kaum muslimin yang dirahmati Allah, kendaraan yang kita gunakan ini, apakah itu untuk fisabilillah atau bukan? Kita gunakan untuk pengajian, kita gunakan untuk mencari nafkah, kendaraan. Kita gunakan kendaraan itu untuk bekerja. Yang bekerja ini kita cari harta yang halal untuk keluarga kita. Kita gunakan kendaraan ini untuk menuntut ilmu. Maka kendaraan ini sebenarnya juga kendaraan fisabilillah. Dia pada posisi sebagai pelengkap, penyempurna daripada tujuan dan agenda kebaikan kita. Maka kendaraan ini adalah kendaraan yang tergolong fisabilillah. Kalau kendaraan itu adalah kendaraan yang tergolong fisabilillah, maka rawat dia. Rawat kendaraan itu. Ganti olinya. Isi bensin yang bagus. Cuci dia sampai bersih. Nah, bagaimana kategori kendaraan yang tidak fisabilillah? Kendaraan yang digunakan hanya untuk pamer. Kendaraan yang dia gunakan hanya untuk riya. Kendaraan yang dia gunakan hanya untuk menunjukkan kepada orang lain. Kendaraan seperti ini dikategorikan sebagai fi sabili syaitan, kendaraan yang digunakan di jalan syaitan. Bukan hanya berbicara kendaraan apapun.
Apakah itu pakaian? Karena kadang ada orang menggunakan pakaian khusus untuk mengisi kajian, pakaian khusus untuk menghadiri kajian. Itu juga pakaian fisabilillah. Atas nama dia lakukan itu untuk kebaikan. Sandal yang dia pakai untuk kebaikan, fisabilillah. Tas yang dia gunakan, apapun. Nah, beda halnya kalau seandainya materi itu dia gunakan untuk pamer, maka benda-benda itu fisabilillah syaitan, berada di jalan syaitan, waliyadzubillah. Mudah-mudahan hadis yang dapat kita paparkan pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tambah bersyukur kepada Allah dari segi nikmat ataupun nikmat dari segi materi dengan merawatnya di jalan Allah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.